Karena kan hidup di Indonesia itu kan apa ya namanya sebutannya ya? Pronatalis. Lu ngerti pronatalis enggak sih? Apaan tuh? Jadi Lu pro Natal. Natal apa itu? Salah ya. Apa lu pronatalis? Pronatalis tuh kayak lu kayak budaya di Indonesia tuh menikah lu harus punya anak. Oke. Gitu. Iya. Itu kan seperti itulah konsepnya. Konsepnya. Nah, tapi kan ternyata yang tadi gue bilang Nggak harus kayak gitu juga Iya, sebenarnya. di tengah-tengah kita ada si Ami ini child free gitu kan. Ya, menurut gue sih itu hak lu gitu. Cuman kalau itu emang karena menurut gue kita ini bukan kucing ya, nyawanya banyak. Hidup kan cuma sekali. Iya. Nah, Ami memilih untuk ya gue child free, ya Ya udah udah, itu hak lu nikmatin gitu. aja. Iya. Kalau lu menganut ya, Apa? Enggak sih, gue enggak. apaan tuh enggak? Lebih ya udah ngalir aja, enggak child free juga, tapi ya udah kalau dikasih kalau enggak ya enggak. Berarti rezeki-rezeki ya gitu. Dan kalau nggak dikasih kan, kalau gue lebih milih kayak adopsi ya, misalnya gue nggak dikasih. Kayak tabung, Iya. ada Kambing. macam Iya. Kambing ya? Enggak. Gimana? Kok kambing? Udah gue tadi Baru itu. kali ini gue liat podcaster bingung bangsat. Selamat datang di podcast Halusi. Opening kan? Selamat datang di, ya kan? Podcast Halusinasi. Kenapa? Udah lama nggak ini frame gua. Bingung ya? Biasa kalau latihan sendiri lancar gitu bacanya. Sekarang kok jadi kayak tolol. Tapi hari ini gue lagi butuh pendamping. Iya. Ya kan, makanya adanya lu nih stok akhir. Stok akhir. Jadi mau nggak mau nih Stok jalan. akhir. Enggak, karena emang hari ini gue pengen banget podcast sama lu nih ya. Ya udah lama juga kan gua. Udah lama. Sebenarnya agak males, cuman kebutuhan konten ya udah. Gitu. Daripada nggak ada yang diupload ya. Iya benar. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua doang. Iya. Ada seseorang. Siapa, coba perkenalkan dong ya. Siapa namanya? Ih, nama lu siapa? Kenalan gitu ya. Siapa namanya? Siapa? Dibully anjing. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan, silakan. Mbak. Ya, jadi balik lagi gue Ami. Udah. Gitu dong. Emang dari Selalu kemarin gitu. ada lu mulu ya. Gua nggak tahu dia bintang tamu apa podcaster juga. Tapi hari ini ada yang menarik nih. Kemarin ini kan banyak banget selebgram nih, terutama gue lagi ngeliat di Instagram. Instagram itu ada yang si selebgram, siapa namanya, influencer lah ya, bukan selebgram ya dia. Gista Gustaf ya. Siapa sih? Gista Siapa? Gustaf. Gita Gustaf ya. Siapa? Gusion. Gustaf anjing siapa Isi itu Gustaf goblok? kan? Bukan ya? Gita pokoknya Gita Safitri Gita namanya. Safitri, Lu iya. tau Mi? Tahu. Tahu Gita ya? Saf itu kan. Iya, Gita Saf Oh, ya. iya. Saf sholat apa saf gua tahu. Emang ini kita boleh mention dia? Nggak apa-apa. Oh, Emang oke. harus karena menurut ini secara gue pribadi agak kurang nih orang menurut gua. Tapi kita bukan orangnya sih. Kita akan eksekusi kontennya Kontennya, dia. masalahnya. Oke. Apa kontennya apa ya memang? Itu child free. Kenapa itu? Nggak mau punya anak. Katanya dia nggak mau punya Katanya anak. begitu. Beban katanya. Beban. Itu lu Emang baca dia apa lu ngomongnya fitnah? Beban katanya dia Lu punya anak baca. tuh. Iya. Dia bilang di Live story-nya ya. Live apa story sih dia tuh ngomong gitu? Live apa story? Live IG apa? Iya. Katanya sih banyak yang komen gitu deh. Live ya berarti ya. Iya. Dia- Yang gue denger itu dia jawab komen apa ya kalau nggak salah, terus dia bilang katanya kalau nggak punya anak itu lo bisa tidur 8 jam sehari, itu bikin apa ya, jadi Nggak cepet tua ya, awet muda. Iya, anti aging aging ya. gitu katanya. Katanya. Itu yang gue tahu sih. Jadi intinya dia ini menganut child free gitu kan. Terus yang tadi dia bilang kalau lu nggak punya anak lu bisa tidur 8 jam sehari. Lu bisa nggak dengar suara tangisan anak tengah malam gitu. Terus Oh iya itu. nggak mesti spend money untuk botox gitu ya. Botox berapa sih? Botok gue taunya makanan Itu daerah botox. Itu ya botox. Jawa, bangsa. yang pakai pakai Cina. Iya. Ya kayak gitulah statementnya. Udah gitu dia kayak gubris si netizen yang ngomongnya kasar segala macem. Nah kita di sini pengen banget ngupas atau ngulik tentang statement Child itu. free Iya bukan berarti kita benar sih, cuma kita hanya resah aja. Kalau emang salah ya silakan. Silakan apaan? Tahu apa? Silakan diapain? Nggak, lo resahnya apa nih? Kalau gua resahnya ya,
secara gue pribadi gitu. Enggak, kalau nanya gue kan bosnya. Ya, Gue nanya lu dulu. Ya mohon maaf, tadi lu bilang Oh, iya. resah. Gua, kenapa resah sama child free? Gue child free nih, ada Nah, apa? iya. Gitu dong. Nah, kalau gue itu resahnya karena pertama, menurut pandangan gue ya, secara legasi agama gue, anak itu adalah anugerah. Oke. Dan itu titipan, Titipan. gitu kan. Habis gitu sumber rezeki katanya kan. Katanya. Banyak anak banyak rezeki. Nah, katanya kayak gitu. Terus sama bisa merawat kita kelak tua nanti. Itu sih kalau gue juga itu sih. Enggak boleh sama. Enggak boleh. Gue itu gue. Lo harus cari Satu sendiri. itu gue cuma satu Enggak, itu ini doang. kebiasaan. Ini podcaster bangsat, ini kebiasaan. Kalau gue nggak childfree kena itu doang. Nih lo googling deh. Nah, kalau lu Yan, lu kenapa? Nggak Lu childfree. lu kontra apa pro dengan kita ini? Kontra sih gue. Kontra, Karena udah kalau nggak punya anak gue cuma mikir kita tua tuh siapa yang rawat, udah itu aja Enggak, satu. itu tadi gua. Udah kalau gue sama udah itu. Oke. Lo Mikir lebih ke situ siapa sih yang mau ngerawat kita Di ya situ. tua. Cuman Udah. dengan statement kita yang dia bilang Kamera di sini Pak. Iya. Saya bukan kamera. Kan ada statement beliau yang bilang jadi lu bisa tidur nyenyak segala macem gitu. Nah, lu gimana meresponnya? Kalau itu sih nggak ya apa ya nggak sama aja sih mau punya anak enggak, tapi tergantung kitanya sih. Kan kalau kita bisa punya anak, kita bisa tidur 8 jam, bisa anak bisa dikasih babysitter kalau emang kita merasa keganggu kan punya Ya kan anak. kalau orang kaya, kalau orang miskin gimana? Wah, Waduh. Waduh, sensor nih kayaknya dia. Jadi menurut Pak Rian, kalau Anda miskin gitu ya. Sensor nih kayaknya. tiba-tiba besok semua sih. Tapi hari ini kita nggak akan bahas si influencer itu. Iya. Karena menurut gua ya sebenarnya itu balik lagi itu hak dia. Betul. Cuman yang gua rasakan adalah dia ini berpakaian secara muslim. Nah, muslim yang gua tahu adalah itu tadi keturunan tuh harus. Iya, betul. Ini harus nggak sih? Gua ngeri salah nih. Sebenarnya nggak tahu gua harus atau enggak, cuman kan Kalau dikasihnya aja mungkin sih ya. iya dikasihnya aja. Cuman kan balik lagi karena kan dalam Islam kan keturunan tuh harus ya. Iya sih Iya buat nggak sih? iya buat Nggak, apa sih? lu bener nggak? Buat meneruskan kayak yang soleh. Kalau dalam Islamnya anak keturunan soleha yang bukan yang baik gitu sih. Nah, dan dia juga statement gini nih, kalau misalnya lu punya anak taunya dia nggak soleh, lu bertanggung jawab Iya. atas ini segala. Lah, Itu enggak. kan urusan kita sih sebagai orang tua bisa ya. Nah, maksudnya gini, menurut pandangan gue ya, adanya anak itu bisa memicu kita untuk lebih empati, lebih punya moral, Iya. gitu kan? Karena dengan kita belajar sendiri, apalagi itu darah daging kita sendiri, itu sih menurut gue pribadi gitu. Nah, tapi kita hanya ngambil temanya dia ini, gitu, karena kita sudah mengundang langsung narasumbernya. Yang kebetulan cat free juga ya. Iya. Serius banget tuh kayak Kebetulan narasumber. dia nggak ngomong sama pemirsa bangsa. Masa nggak pemirsa? Oh, ini dia jadi Iya, ngapain? iya. Kebetulan si Ami ini adalah penganut child free. Penganut. Gitu. Penganut. Penganut ya benar ya. Penganut ya aliran sesat. Pokoknya gue janjian sama suami gue child free aja. Nah ini kan agak menarik nih karena kalau kita komen kita ya jauh. Iya Iya, dong. iya. Mendingan yang ada langsung di sini. Oke. Gitu. Kira-kira lu mau bertanya apa yang ke Ami? Apa enggak yang gue penasaran kenapa lu tiba-tiba buat sama suami lu buat mutusin buat child free itu apa latar belakangnya sih? Oke. Jadi Belakang. gue bahkan dari lagi PDKT tuh kita sama-sama nanya, lo mau masa depan yang kayak apa? Lo mau build family yang ada anaknya, atau lo mau married sama gue as a spouses doang gitu. Jadi suami istri doang. Apa tuh? Apa tuh gue nggak tahu tuh. Spouses tuh suami Suami istri. doang Nah, gitu. gitu deh pokoknya. Kok tiba-tiba nge-lag gitu kan. Iya, terus. Nah, terus awalnya kita pengen punya anak. Awalnya. Awalnya gitu. Oke, Terus berarti lu nggak child free banget lah ya awalnya. jadi kita masih 20 awal lah. Dia tuh masih dia jadian sama gue tuh masih 22. Si dua-dua. Gue masih 25. Itu kayak Ini jadian udah bahas punya anak atau enggak gitu ya? iya, jadi kita Oke. bener-bener kayak kita berdua nih ketemu jadi temen gitu intinya. Yang akhirnya terbuka di awal. Jadi kita langsung
langsung janjian gitu. Langsung janjian. Heeh. Terus lama-lama ya gue sama dia 2 tahun jalan segala macem, gue pikir kayak susah banget ya punya anak di zaman sekarang ya gitu. Oh, udah mulai Kayak berpikir kan lah ya. di umur itu teman gue udah pada punya anak, ada yang mungkin baru nikah juga, ada yang belum juga, kayak pada curhat juga gitu loh. Untungnya gue deket juga sama teman cewek, deket juga sama teman cowok, dan biasanya kalau misalnya pertemanan cewek itu suaminya ikutan deket. Di situ kan banyak juga tuh akhirnya curhatan ABCD gitu, dari Sharing lah ya. dari senengnya, susahnya gimana gitu, struggle-nya. Jadi gue pikir gini, apakah gue mau lucu-lucunya doang waktu dia bayi, Oke. atau emang gue bener-bener mau kasih pure gue nih dari loyalitas gue ke dia, nanti gue gimana spend waktunya, apakah gue rela berbagi waktu sama laki gue, apakah gue rela laki gue berbagi waktu sama gue. Mungkin ada yang gimana ya, kayak ya udah itu kan udah bagian dari anak gitu, masa lo nggak pengertian banget sama anak Nggak lo. mau gitu ya. Ada orang yang nggak sanggup, tapi ada yang sanggup juga. Nah, Oke. gue menilai diri gue dari mental state juga, gue takut ada waktunya nggak stabil. Ada nggak stabilnya aja, gue kayak bocah sama suami gue. Apalagi gue punya bocah gitu, yang ada gue sulit bertanggung Jadi jawab sama taman anak kanak-kanak gue. ya. Iya, malah ngebebanin mental suami gue. Suami gue gila nanti yang ada ngurusin 2 anak jadinya gitu. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah kesanggupan dan ketidaksanggupan lo Ya. untuk punya anak. Gitu. Karena kan kayak lu pasti sebagai manusia lu tahu kapasitas lu tuh di mana. Oke. Nah, bukan parno ya, ini beda cerita. Lu tahu aja kayak gue nggak sanggup nih gitu. Oh, jadi karena lu merasa diri lu dan suami lu itu nggak sanggup, akhirnya lu memilih untuk child free gitu ya. Ya. Kalau ada yang lain gitu kayak deep down lu apa gitu, misalkan gue udah pernah kayak gini, taunya begini, terus akhirnya kecewa dan lu child free gitu, ada kasus yang lain. Atau mungkin trauma lu dari orang tua, kekerasan atau Oh, apa? ya, mungkin. Kalau Takut trauma tuh, sih nggak ada. Kalau misalnya keterbatasan zaman dulu kayak parentingnya gimana segala macem, itu gue maklum sih. Tapi kayak makin kesini gue ngelihat semua teman-teman gue nih kayak ada workshop ibu apa, ada workshop empati, lu tau empati kan? Tahu. Nah, ada workshop nyusuin gimana, terus kayak bahkan ada yang bikin sex after giving birth kayak gimana, terus kayak Sex gimana after giving birth apa maksudnya? abis ngelahirin gimana caranya intimasi lo sama suami lo tetap Oke, ada. oke, Itu kayak wah gila, otak gue kayak Oh, terlalu kompleks lah ya. nge-lag intinya. banget otak gue, gila-gila gue harus ikutin berapa workshop coy. Jadi berarti lu udah melihat, wah gila nih terlalu complicated. Iya ya. gitu. Tapi gue salut sama teman-teman gue yang berhasil kayak bisa gitu loh. Gue kan suka nanya, lo capek gak sih? Capek mah capek, tapi gue seneng nih kayak abis ngelihat dia pulang tuh, gue ngeliat anak gue tidur, ngeliat dia main sama bapaknya gitu. Gue seneng banget, terus kayak capek gue hilang gitu. Gila. Nah, temen lu Itu- merasa ada goals. Iya, gue sampai merinding kayak gila, temen gue udah dewasa banget. Lu gak ngerasa pengen juga ngeliat teman-teman lu kayak gitu? Akhirnya gue jadi ikutan sayang sama anak temen gue kayak. Oh, lu malah bisa Enak ke lo anak ulang lu. tahun ya, lo butuh apa besok? Kayak gue beneran. Oh, jadi lu untuk Habis secara pegang. pribadi Iya. itu lu memilih untuk tidak, tapi untuk menyayangi anak orang kayak lu menganggap ini anak gue juga kok. Iya, dan Oh, anak dan temen gue pun open kayak kemarin curhat soal masalah uang mau masuk TK mahal banget ya ternyata. Iya emang gimana? Kita searching bareng, gue temenin searchingnya. Terus kayak si anaknya manggil gue bude, dia manggil suami gue uncle. Oh gitu. Jadi kayak bude, uncle mana? Dia video call bisa. Oke. Jadi kayak bener-bener Anak apa lu ya? kayak udah punya anak juga gitu. Akhirnya gue pun merasa fulfilled gitu loh. Jadi tanpa ini kan karena gue pribadi gue nggak yang gue harus memiliki nih darah daging gue sendiri. Oke. Buat gue kayak yang ada aja dulu. Gue yang ada sekarang adalah suami. Jadi gue fokusin ke suami gue. Gitu. Nah, yang buat anak-anak lain, jadi kayak gue ikutan seneng ya. Temen gue happy, gue seneng. Temen gue rempong, gue bantuin, gue seneng gitu. Jadi kayak ada happy-nya juga jadi child free gitu buat gue. Oke. Ya, jadi intinya si Ami ini untuk memilih child free karena
dia merasa lu merasa kapasitas lu belum nyampe ke sana. Belum apa nggak akan? Merasa gue kapasitas gue belum mampu tanggung jawab sebesar itu. Berarti akan. Berarti kan akan mampu dong. We never know ya. Tapi intinya gini, kalau Bisa misalkan take the lead lah. apaan tuh? Apaan tuh? Intinya begini, tapi kalau tiba-tiba nih di suatu ketika nanti taunya lu mengandung gitu ya, apa yang akan lu lakukan? Apakah lu akan memilih untuk ya udahlah ini gugurin aja karena kita udah paten nih yang child free? Nah itu lu akan gimana? Kalau gue karena statusnya gue udah janjian sama suami gue, jadi kita sama-sama proteksi diri. Oh, gitu. Niat nggak mau sama sekali berarti ya. Berarti Gue lu nya kayak- KB, berarti laki gue pun KB gitu. lu udah masang berarti. Ya, jadi tapi kan kayak gitu-gitu ada Bisa bocor lah. entah 0,111% kalau emang Tuhan ngasih, ya udah gitu mau Kun fayakun ya. ya semacam itu deh. Jadi gue nggak akan nolak anugerah Tuhan, tapi kalau Tuhan apa Allah sih gue bingung nih. kalau di Indonesia sih ada 5 agama ya. Kalau di negara lain kan gue nggak tahu. Ya kita sih sama aja. Iya kita hari ini nggak Nggak bahas agama ya udah. Kita tapi ngomongin seks ada yang belum nikah nih soalnya. Oh Jadi gitu. agak tabu. Oh iya. Nggak apa-apa dong lo belajar dari sekarang. Iya Iya, edukasi itu dia. seks kan penting kan. Bukan praktek ya teorinya. Iya teori doang kan. Iya, pandai. Bikin anak belum tentu bikin enak juga. Nah, Ya apa? Gimana? Dia ngelek. Gimana? Gimana tuh? Nggak, gue nggak menghasut lo. Nanti akan ada waktunya. Paling nggak lo searching dulu. Tapi hari ini sangat seru ya. Kita bahas yang agak lebih serius sedikit dan agak intimate ya. Karena ini child free ini sangat kontra banget di Indonesia Iya. ya. Di negara tercinta kita ini. Iya, iya. Karena kan rata-rata kan di Indonesia itu kan Berharap anak malah. bukan Iya, iya berharap anak. Ya, ya punya benar. anak gitu dan agama mayoritas kan Islam ya. Nah di Islam itu kan mengatakan bahwa kalau misalkan anak itu adalah titipan gitu ya. Cuman di sini jadi menarik gitu kita bahas karena ternyata ada loh orang yang mematenkan untuk nggak punya anak gitu kan. Karena lu nggak takut dengan statement yang ada yang bilang nanti lu yang ngurus siapa Mi? Iya itu Nanti itu lu orangnya. game over siapa yang nguburin lu Mi? Ya kayak gitu-gitu. Lu ada nggak sih kepikiran Iya, gitu? iya. Sepupu gue banyak, gitu sepupu gue ya. punya anak juga. Iya bener sih. Terus kayak gue juga punya tetangga. Terus Iya. itu juga emang untungnya nyokap gue tuh dulu nyiapin kayak kan gue dulu anak nenek banget nih, nyokap bokap kerja. Jadi dia juga ada apa ya namanya PT apa gitu. Pokoknya dia tuh tiap tahun bayar. Jadi waktu itu 2015 nenek gue meninggal nih. Jadi itu semuanya kayak apa ya kayak Ngumpul. jasa pemakaman gitu. Jadi kayak dikasih apa daun pandan yang itu tuh. Oke. Itu benar-benar kayak wow proper banget gitu sampai di ngajiin banget gitu. Oke. Jadi kayak gue akhirnya gue nggak takut nih ada gini-ginian gitu. Jadi Jadi bersama ya. keluarga gue nggak repot ngurusin gue. Jadi kayak udah fokus aja sama healingnya di dalam batinnya dia. Biarin si jasa ini yang ngurus gitu. Jadi kayak nggak khawatir lah. Kayak agak-agak berkurang gitu khawatir gue mati nanti. Mungkin lu berpikiran bahwa Mati guys takut gue. kalau misalkan ini lu punya anak belum tentu juga mau nguburin lu gitu ya. Ya tergantung. Pastilah kalau udah punya anak Wow, nguburin lah. sedih. Anak siapa nggak Yang nguburin? di durhaka. Wow. Iya dong. tapi kayak mau dia nguburin atau enggak, maksudnya kayak ya gue kan nggak bisa mengandai dia bakalan kayak gimana gitu. Mau nguburin gue syukur, enggak juga. Kalau gue ternyata punya anak dan itu terjadi, yang kayak gue bilang si jasa itu udah ngurus, anak gue tinggal fokus sama batinnya dia sendiri aja gitu. Jadi dia dari dia lagi berduka, dia nggak perlu diganggu dengan tetek bengek gue harus diapain gitu, kasihan aja gitu. Oke. Tapi bukan berarti gue menghakimi orang yang mau punya anak nanti berharap diurus anaknya. Itu juga kan cinta kasih anaknya nih, kayak Waduh cinta kasih. wajar dong Iya, kan kasih. ya gue kan ngasih lo sayang, gue mau juga dong disayang. Ada Iya. juga kan anak yang orang yang Ada, kayak iya. gitu loh. Enggak lu apa sih? Iya. Biar nggak sepi ya. Ngerti orang son? Masih ya. Ya jadi sobat halu di sini ini agak menarik, bukan agak menarik, ini menarik Menarik. sekali ya karena
ternyata di tengah-tengah kita ketarik. ada ini dia ngejokes bangsat. Karena ternyata di tengah-tengah kita ada orang asing yang nggak jelas ini. Nggak, gue nggak menjanji orang yang selfie nggak jelas, ya kan. Cuman intinya gini, apa ya? Sebenarnya balik lagi sih, kalau kita bahas tentang landasan negara itu hak sih ya untuk punya anak atau enggak. Cuman di sini gue nggak kontra dengan lu Mi atau nggak pro dengan lu. Gue lebih memilih untuk ya silakan aja, itu pilihan lu gitu kan. Iya. Cuman gue sukanya di sini lu nggak lu blow up, nggak lu umbar ke orang-orang atau nggak menghasut orang gitu kan. Oh ini glorifikasi pilihan pribadi gitu apaan ya. tuh? Apaan sekarang diumbar-umbar ini? Kayak gini kayak pokoknya pilihan gue gini-gini, lu pilihan lu jelek gitu. Oh, jadi nggak memonopoli hak orang Iya, lain, gitu. semacam itu. Nah, kan kalau beda hal sama yang tadi influenza. Influenza pilek dong. Ya, jadi kembali lagi bersama kami di Seputar Indonesia. Nggak, tadi kan kita lagi bahas tentang si influencer kita ya. Nah, kalau gue sih lebih memilih untuk kayak kalau misalnya gue bisa bersuara ya. Menurut gue sih kita sih kurang ya, karena kan dia di sini kan jobnya adalah influencer ya. Nah, influencer itu kan kasarnya yang positif apa ya harusnya yang positif gitu. Itu karena ya gue jujur ya, kalau menurut gue itu negatif sih, karena dia kayak gue nggak ngerti dia mau ngasih apa tapi kan ngasih stimulus ya ke orang ya. Emang maksud ya dia bukan kayak menjelaskan diri dia tuh begitu, nggak mengajak kan. Cuman kan kalau sekarang lu gue sebagai influencer pasti kan ada orang yang fans sama gue, wah ini si Wahyu nih gini, gue ikut kayak gitu kan bisa dong. Bisa. Itu kan membahayakan. Nah maksud gue kan di sini kalau Ami tadi kan menjelaskan bahwa ya lu gua gitu, gua nggak menghakimi lu dan lu jangan menghakimi gua gitu ya. Itu sih menurut gua masih nggak masalah gitu, karena nggak ada yang buat gua resah gitu, hidup masing-masing aja gitu. Cuma kan kita sebagai teman mengingatkan. Tapi kalau kita udah ingetin misalkan si Ami atau si itu nggak mau, ya udah biarin aja. Gitu. Jadi balik lagi ke orang-orangnya itu. Karena kan hidup di Indonesia itu kan apa ya namanya sebutannya ya? Pronatalis, lu ngerti pronatalis nggak sih? Apaan tuh? Jadi Lu pro Natal. Natal apa itu? Salah ya. Apa ada pronatalis? Pronatalis tuh kayak lu kayak budaya di Indonesia tuh menikah, lu harus punya anak. Oke. Gitu. Iya. Itu kan seperti itulah konsepnya. Konsepnya. Nah, tapi kan ternyata yang tadi gue bilang Nggak harus kayak gitu juga Iya, sebenarnya. di tengah-tengah kita ada si Ami ini child free gitu kan. Ya, menurut gue sih itu hak lu gitu. Cuman kalau itu emang karena menurut gue kita ini bukan kucing ya, nyawanya banyak. Hidup kan cuma sekali. Iya. Nah, Ami memilih untuk ya gue child free, ya Ya udah udah, itu hak lu nikmatin gitu. aja. Iya. Kalau lu menganut ya, Apa? Enggak sih, gua enggak. apaan tuh enggak? Lebih ya udah ngalir aja, enggak child free juga, tapi ya udah kalau dikasih kalau enggak ya enggak. Berarti rezeki-rezeki ya gitu. Dan kalau nggak dikasih kan, kalau gue lebih milih kayak adopsi ya, misalnya gue nggak dikasih. Bayi tabung, Iya. ada Kambing. macam, Iya. Kambing ya? Enggak. Apa tuh? Kok kambing? Udah gue tadi Baru itu. kali ini gue liat podcaster bingung bangsat. Adopsi kambing. Ya tapi intinya kalau lu ya, lu nggak masalah. Tapi kalau memang dapat rezeki, alhamdulillah. Nah, kalau enggak ya adopsi atau ikhtiar usaha lah. ikhtiar lah. Masih inget ikhtiar ya? Ingat Iya. tuh. Oke. Anak Al-Azhar kan maksudnya? Oh bukan ya? Tapi ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Rian, coba apa ya? Apa? Nah, bingung kan lu? Apa nih? Enggak. Dari Lu gua. kan menganut child free nih, Mik. Keluarga lu tuh tahu nggak sih? Nyokap gue tahu, bokap gue tahu. Tapi kalau keluarga besar paling yang tahu baru sepupu-sepupu, karena terlalu susah juga ngejelasin kalau Iya. 1, 2, 3, 4, 5 banyak gitu ribet kan. Oke. Jadi paling ke keluarga inti aja. Terus kayak nyokapnya laki gue pun tahu gitu. Oke. Tapi kalau Memang- kita lebih ngerucut lagi, Hah? ada nggak kontra di dalam keluarga lu itu? Pertama yang jelas nyokap gue. Nyokap lu. Kalau bokap gue tuh kan kayak apa kata ya kayak serumah nih gue, nyokap gue, bokap gue sama nyokap gue yang lebih bersuara. Jadi kayak bokap gue ya seralah anak gue mau kemana. yang penting baik buat lu, Iya nggak iya. masalah gitu. Kalau nyokap gue agak lebih sayang lo, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, dosa nanti beneran nggak dikasih. Lo enggak bu, aku beneran Nggak mau. Oh, kayak sempat debat khusus. iya kayak gitu kan
ada pertimbangan. Jadi aku nggak cuman main gitu doang emosional. Ayo udah, aku tidak ingin punya anak, nggak kayak gitu juga gitu. drama Gue ya. jelasin juga ke nyokap gue kayak pronya bla 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 bla, kontranya bla 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 gitu. Terus akhirnya nyokap gue kayak masih berat hati, tapi kayak ini udah tahun kedua gue jelasin, jadi kayak mungkin nyokap gue kayak masih iya enggak gitu. Intinya udah capek lah ya. Gitu ya. Ya beban keluarga gitu, selalu deh gitu. Tapi itu bener sejujurnya Mek, gitu ya. Setelah lu debat sama keluarga ini, lu nggak merasa ada penyesalan? Enggak, gue nggak menyesal dengan pilihan gue ini, enggak ya? Enggak, karena maksud gue kayak gue juga kasih tau nyokap gue kayak Bu, fokus aja dulu sama aku gitu. Dulu ibu kerja, aku harus sama mbak sendiri atau apa, les apa segala macem gitu. Sekarang ya udah gitu, nikmatin aja waktu kita dulu gitu. Terus apalagi ya, kayak bokap gue sekarang lagi ini ngebatik gitu. Ngebatik? Iya. Oh, bikin dia batik. punya hobi Batik. baru gitu. Jadi kayak apa ya? Gue jadi ikut seneng gitu, nemenin bokap gue, bantuin apa kayak dia kemarin minta pensil, beliin pensil dong. Itu pensilnya kalau 7B kurang tebel gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh gue waktu kecil susah dapetin karena mereka berdua kerja gitu. Dan bokap gue kayak dulu sambil kerja sambil spama itu kayak gue ketemu seminggu cuma 2 kali sama bokap gue. Oh, Jadi sekarang tuh lebih apa ya, lebih seru aja. Oh, jadi Mereka udah artinya- pensiun, gue nya juga lebih banyak sama mereka gitu. jadi artinya lu nge-flashback. Takutnya kalau gue punya anak, gue nggak bisa kayak diri gue yang sekarang ini menikmati sama orang tua gue gitu. Ya bisa dibilang sih gitu. Bisa dibilang gitu. Ya ada hikmahnya lah. Oke. Ya kita di sini kan ini aja ya, mendukung aja ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus kalau ini nyokapnya laki gue, karena emang dia juga nyokapnya dia kan udah 6 tahun nih tinggal di Amerika kan. Sejak bokapnya nggak ada juga. Jadi dia juga udah lebih familiar itu gitu loh. Untuk child free dari sana tuh udah lebih biasa lah daripada di Indonesia kan. Terus kayak yang pertama responnya, jadi lucunya gini, jadi kalau nyokap gue, lo kenapa gini-gini, kayak nanti kamu gini lo ABCD gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang udah familiar duluan, yang pertama ditanyakan adalah kesehatan gue. Loh, kamu kenapa, kamu sakit apa, ada sesuatu kah gitu, apa mau cek dokter gitu-gitu. Jadi kayak lucu aja gitu, oh ternyata beda ya gitu. Jadi sahabat Halu hari ini agak serius ya. Serius. karena sebenarnya gue lebih ke penasaran sih, kenapa sih bisa ada seseorang yang memilih untuk mematenkan itu gitu ya. Cuman kan tadi yang kita dengar dari Ami, kalau memang dikasih ya udah jalanin gitu ya. Iya. Gak takabur lah ya. Kayak gue percaya gini, kalau itu kejadian itu dibolehin Tuhan. Tapi kalau misalnya itu masih nggak kejadian, bisa jadi emang lo belum berhak atau lo belum boleh, atau Tuhan sayang sama lo. Jadi kayak ntar dulu lo nggak kuat kalau sekarang gitu. Artinya Ibaratnya gitu pemahaman gue ya. Lo lebih memilih untuk menyerahkan kepada yang atas gitu ya. Iyalah. Tuhan lu di atas juga ya, sama ya. Di atas mana? Jadi intinya gitu sih, karena di sini kan apa ya, gue agak penasaran gitu. Tapi lu nggak, gue nanya lagi deh, lu mematenkan untuk gue fix child free? Iya. Fix gitu ya? Fix. Oke. Kalau lu gimana ya, menurut lu dengan tadi yang kita dengar si Ami berkomentar kayak gitu, ngasih statement? Diketawa. Iya. Ini satu Balik lagi gitu kan, sebab apa keputusannya masing-masing orang, jadi ya udahlah, nggak perlu dia apa sih komentarin atau itu, ya udah pilihan masing-masing orang atau pasangan kan. Oke. Ya nggak usah dihirauin juga, maksudnya ya udah. Kok dihirauin nih Nggak maksudnya? usah dipikirin juga, udah terserah, nggak usah diomongin. Iya. Soalnya gue paham maksud dia. Soalnya gini, gue juga suka ngeliatin tuh netizen yang komen-komen itu kan. Kan pasti ada yang jadi sebel sama dia atau segala macam. Ada yang bilang katanya dia gak berempati nih ngomongnya. Sedangkan kita yang pejuang garis 2 tuh, susah payah. Ada yang itu kayak gitu. gue nggak paham sih sebenarnya. Kalau itu gue agak kontra, karena hidup orang itu kan beda-beda ya. Nah itu dia, Iya. makanya kayak kalau misalnya kita balik nih posisinya, terus kayak misalnya gue child free nih, gue si netizen jahat nih, gue ngatain lo mau punya anak gitu. Ngapain sih lo mau punya anak?
menu-menuin populasi Indonesia aja, Nah, pasti lu juga marah kan, kayak Iya, gitu-gitu. iya. Jadi kayak pasti Saling akan ada menghargai lah saling ya. mengusik itu tuh. Ya tergantung si netizennya itu lo mau makin membuat situasinya buruk atau lo kayak ya udah lo simpan buat value lo sendiri gitu. Kalau gue ya. Tapi tadi yang kita pas briefing nih kan lu ngeriset tuh ya, yang non muslim dengan child free itu ada statement lu yang bilang kalau yang penting jangan merugikan orang lain. Nah itu maksudnya apa ya? Gue agak kurang paham deh. Gimana? Gue juga Jadi, nggak paham. Yang tadi lu bilang, Apa tuh? Jangan merugikan orang lain yang mana tuh ya? yang kata lu bilang gini, yang penting kalau dalam non muslim itu tetap diharuskan punya anak gitu ya, hampir sama dengan Islam ya. Cuman Oh, gitu ya? lu di sini bilangnya tadi kalau memang lu mau child free, apa namanya tadi yang bertanggung jawab, yang jangan merugikan orang lain. Nah itu maksudnya apa ya? Jangan merugikan orang lain ya apa ya tuh gue juga. Ya mungkin jangan apa sih? Kalau misalnya dia udah keputusan itu child free ya udah jangan diomongin lagi, udah Oh. hargain keputusan dia aja Oh, gitu. maksudnya Jangan ngata-ngatain Iya, gitu. hargain Jangan keputusan Kayak, dia. kayak tadi contoh gue itu ya, kayak jangan menghakimi orang yang mau punya anak gitu maksudnya. Gitu kan maksud Iya, lo? hargain aja udah. Elah. Tuh, jadi Gue sobat jadi emosi ya sama lo ya. hari ini seru sekali membahas tentang child free. Kan mungkin ada yang belum tahu dan ada yang kontra atau pro gitu, itu Iya, serah iya. kalian. Kita di sini silaturahmi, pengen tahu sih gimana sih sebenarnya kalau orang yang child free itu mentalnya gitu kan. Iya, iya. Gue dari tadi ngobrol lihat secara mental kelihatannya Ami memang kokoh untuk Nggak punya gitu anak. ya gitu. Kok gila, pakai semen 3 Iya. gitu. 3 roda bukannya nyamuk Iya, ada ya? semen. Iya bodo amat. Jadi sampai di sini dulu. Thank you Mi, udah mampir thank you di juga sini buat- sharing dengan kita, ngobrolin tentang yang menurut gue sih sebenarnya private thing, cuman ya jangan si Gita doang yang bisa bersama, kita pun Iya. bisa gitu ya. Gitu. Ya gue seneng juga diundang sini, gue Iya. bisa mengeluarkan semuanya ya. Jangan lupa seperti biasa di sebelah mana sih ininya? Situ ya, di atas lo, di atas lo. Ini ya. Iya, di atas lo tuh Apa namanya? Saweria. Sawerianya di sawer dan di sini Channel TikTok dong. ini ya gitu ya. Ini apa namanya? Like, comment. Comment, subscribe dan segala macamnya terserah. Kalau kalian mau dengar Spotify bisa langsung di search engine-nya ketik Hallucination Hallucination. udah langsung paling atas. Oke. Jangan lupa juga di like. Oke, apalagi ya? Udah. Sampai di sini dulu. Gua gelas kopi. Gua Sarah Monik. Cara Gue manik. botol besar Nutrisari zaman dulu. Sampai ketemu lagi di podcast Hallucination. Hallucination.